Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, yang dengan kenikmatan itulah kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang perintah-perintahnya kita taati dan kabar-kabarnya kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu salat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama telah bersepakat, mereka telah berijma' bahwa salat 5 waktu itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan untuknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat 103 dari surat An-Nisa. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin dan waktunya telah ditentukan. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa salat yang diwajibkan kepada kaum mukminin itu punya waktu-waktu yang ditentukan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita mulai dengan waktu salat zuhur. Salat zuhur jamaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah salat yang diwajibkan dengan masuknya waktu zuhur. Dan salat ini mempunyai beberapa nama. Yang
Yang pertama, salat zuhur. Yang kedua, salat ula. Kenapa dinamakan salat ula? Karena dialah salat yang pertama kali dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril ingin menjelaskan tentang waktu salat 5 waktu. Yang dilakukan pertama kali oleh malaikat Jibril salat zuhur. Makanya dinamakan salat ula, yaitu salat yang pertama kali. Salat zuhur juga disebut dengan nama salat hajirah. Dinamakan salat hajirah. Hari ini berdasarkan penyebutan nama ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajirah allati yad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syams aw tazul." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hajirah. Yang dimaksud dengan salat hajirah adalah salat zuhur. Yang disebut juga dengan al-ula. Berarti salat zuhur punya 2 nama lain, ya. Ada salat hajirah, ada salat ula. Hina tadhadu asy-syams aw tazul. Beliau melakukan salat tersebut ketika matahari tergelincir. Tergelincir maksudnya dari tengah langit. Kapan awal waktu salat zuhur? Karena waktu zuhur ini ada awalnya, ada akhirnya. Maka pertanyaannya, kapan awal waktu zuhur? Awal waktu zuhur adalah ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Dan para ulama telah berijma' dalam masalah ini. Karena banyaknya hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waqtu adh-dhuhri idza zalatis syams." Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik. Adapun akhir waktu zuhur, maka para ulama telah berselisih pendapat dalam masalah ini antara mayoritas ulama dengan ulama Hanafi. Perbedaan pendapat terjadi antara ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Hanafi, dan mayoritas ulama. Jumhurul ulama mengatakan bahwa akhir waktu zuhur itu ketika bayangan sesuatu itu sama dengan ukuran aslinya.
bayangan sesuatu sama dengan ukuran sesuatu tersebut. Kalau kita tegakkan tongkat panjangnya 1 meter, maka waktu zuhur berakhir ketika bayangan tongkat tersebut juga 1 meter. Adapun ulama-ulama Hanafiyah mengatakan waktu zuhur berakhir ketika bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipatnya benda aslinya. Berarti tongkat itu sampai bayangannya mencapai 2 meter. Kalau tongkatnya 1 meter. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena banyak sekali hadis yang menguatkan pendapat mayoritas ulama. Di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di dalam hadis beliau, waktu zuhri idza zalat asy-syams wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam yahdhuril 'asr. Waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Sampai kapan? Sampai bayangan seseorang itu seperti tingginya dia selama waktu asar belum datang. Disebutkan di sini bayangan seseorang itu seperti tingginya dia. Dan inilah akhir dari waktu zuhur. Ada juga hadis lain yang menunjukkan bahwa waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Yaitu hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan di dalam hadis beliau, "Thumma shalla min al-ghadi adh-dhuhra hina kana adh-dhillu tul ar-rajul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di hari berikutnya ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Kemudian di hari berikutnya beliau telah selesai sholat zuhur ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Ini menunjukkan ya bahwa akhir sholat zuhur itu ketika bayangan sesuatu itu sama dengan tingginya. Karena di dalam hadis Jabir ini radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kapan awal waktu dan kapan akhir waktu. Di hari pertama beliau menjelaskan kapan awal waktunya, dan beliau sholat zuhur di hari pertama ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Kemudian di hari keduanya beliau ingin menjelaskan akhir waktunya, dan beliau selesai sholat ketika bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini dengan jelas menerangkan kepada kita bahwa
waktu sholat duhur itu berakhir ketika bayangan benda itu sama dengan tingginya benda tersebut. Dan ini menguatkan pendapat jumhurul ulama atau pendapat mayoritas ulama dari 3 mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat duhur ini dianjurkan untuk kita segerakan. Ketika kita lakukan di awal waktu, maka itu lebih afdal. Hal ini berdasarkan hadits Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra idza dahadatis syams. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat zuhur ketika matahari tergelincir. Dan ini juga yang sesuai dengan dalil-dalil umum. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Rabb kalian dan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bersegeralah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Dan salat termasuk amal kebaikan. Sehingga menyegerakan salat zuhur itu lebih utama daripada mengakhirkannya. Hal ini juga berdasarkan firman Allah dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dan surga bisa kita dapatkan dengan amal-amal kebaikan, di antaranya salat zuhur. Sehingga kita dianjurkan untuk menyegerakan salat zuhur di awal waktunya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, salat zuhur lebih baik diakhirkan. Yaitu ketika cuaca sangat panas sekali. Ketika cuaca sangat panas sekali, maka lebih afdal kita agak akhirkan salat zuhur kita, menunggu matahari lebih adem, ya, menunggu agar panasnya tidak terlalu, ya. Dan ini sangat terasa di daerah-daerah yang panas, seperti di Makkah, Madinah, dan di Timur Tengah secara umum. Karena di sana kalau pas panas sekali bisa mencapai 50 derajat Celcius. Ya, saya pernah merasakan panasnya di sana, ya. Ketika mencapai derajat 50 derajat Celcius memang sangat panas sekali. Kita di Indonesia ketika panas mencapai 33 derajat saja kita merasa panas, ya. Apalagi kalau mencapai 50 derajat Celcius.
sangat panas sekali. Ketika keadaannya seperti itu, maka lebih baik sholat zuhur agak diakhirkan sampai panas berkurang, mereda. Hal ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-bard bakkara bis-shalah wa idza ishtadda al-har abrada bis-shalah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keadaan cuaca sangat dingin, beliau menyegerakan salat. Tapi ketika keadaan cuacanya sangat panas, beliau menunggu waktu dingin untuk salat. Ya, maksudnya agak mengakhirkan salatnya, menunggu waktu lebih dingin. Ini menunjukkan ketika cuacanya sangat panas sekali, maka kita dianjurkan untuk agak mengakhirkan sholat duhur. Dan ini menunjukkan ya betapa besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Coba lihat ya, di waktu cuaca sangat panas sekali, kita tidak dianjurkan untuk sholat di awal waktu, untuk sholat duhur di awal waktu, tapi malah lebih dianjurkan untuk mengakhirkan sholat duhur kita. Lebih ringan dan lebih afdal. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan jauh. Sebuah safar maksudnya sebuah perjalanan jauh. Fa arada al-muadzin ay yu'adzina adh-dhuhra. Maka muadzin ketika itu ingin mengumandangkan azan zuhur. Faqala abrid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggu dulu sampai cuaca mendingin, sampai cuaca menjadi lebih dingin. Thumma arada ay yu'adzin. Kemudian setelah itu berselang waktu, muadzinnya ingin mengumandangkan azan lagi. Faqala abrid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, tunggu lebih dingin dulu. Tunggu lebih dingin lagi. Beliau mengatakan seperti itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza ishtadda al-har fa abridu bis-shalah. Apabila ada panas yang sangat ya, maka lakukanlah salat ketika keadaan agak dingin. Fa idza ishtadda al-har fa abridu bis-shalah. Beliau memerintahkan hal ini. Beliau memerintahkan agar kita agak mengakhirkan salat kita untuk mencari cuaca yang lebih dingin. Ini menunjukkan bahwa
mengakhirkan sholat ketika keadaannya sangat panas sekali itu dianjurkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, sampai berapa menit kita mengakhirkan sholat untuk mencari cuaca yang lebih dingin? Maka jawabannya, tidak ada batasan menit di sini. Tidak ada batasan menit. Karena itu akan berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Yang penting, ya, kita bisa memperkirakan. Mungkin bisa sampai setengah jam, ya, mungkin bisa sampai 1 jam. Yang penting jangan sampai keluar waktu, ya. Jangan sampai keluar waktu. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini hanya berlaku di daerah-daerah yang memang sangat panas sekali. Di negeri kita, ya, di banyak tempat, ya, mungkin yang seperti ini tidak berlaku, ya, karena tidak terlalu panas. Dan perbedaan panas antara satu bulan ke bulan yang lain, ya, antara bulan satu dengan bulan yang lainnya tidak terlalu ada perbedaan. Tapi misalnya ada daerah yang sangat berbeda keadaan panasnya, sehingga di bulan-bulan tertentu menurut masyarakat tersebut sangat panas sekali, ketika itu ada anjuran seperti ini, anjuran untuk lebih mengakhirkan sholat duhur sampai cuaca terasa lebih dingin. Tapi jangan sampai, ya, diakhirkan sampai keluar waktu, ya, karena itu menjadi sesuatu yang menyelisih syariat. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu yang berikutnya adalah waktu sholat asar. Baik, sholat asar ini juga disebut sebagai sholat wusta. Sholat asar ini disebut sebagai sholat wusta. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menurut pendapat yang lebih kuat, yaitu dalam firman-Nya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan juga salat wusta. Pendapat yang paling kuat dalam makna salat wusta adalah salat asar. Ya, jagalah salat-salat kalian dan salat asar kalian. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah salat asar itu termasuk salat-salat yang lain? Maksudnya salat wajib. Kenapa salat asar disebutkan secara khusus di ayat itu? Bukankah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hafidhu 'alas salawat, maka salat asar juga masuk di sana? Jagalah salat-salat kalian. Salat asar sudah masuk di situ. Kenapa ada penyebutan salat wusta dan maknanya adalah salat asar? Maka jawabannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa salat asar itu salat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan secara khusus. Dan dalam bahasa Arab seperti ini banyak, ya. Seperti misalnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini iman, bukankah termasuk amal saleh? Jawabannya iya. Kenapa Allah sebutkan secara khusus iman? Karena Allah ingin
menjelaskan bahwa iman itu derajatnya sangat tinggi, derajatnya sangat mulia di dalam Islam. Contohnya lagi misalnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat di malam Lailatul Qadar itu turun ke dunia. Dan malaikat Jibril juga demikian. Disebutkan para malaikat turun ke dunia saat malam Lailatul Qadar. Bukankah malaikat Jibril masuk di situ? Jawabannya iya. Tapi kenapa Allah setelah itu menyebutkan dan malaikat Jibril juga demikian? Ini untuk menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu malaikat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan kemuliaan malaikat Jibril. Makanya disebutkan secara khusus. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat asar disebut sebagai salat wusta. Kapan waktu salat asar? Waktu salat asar ini diperselisihkan oleh para ulama karena perselisihan mereka di akhir salat zuhur, di waktu akhir salat zuhur. Ya, para ulama berbeda pendapat di masalah tadi ya. Kapan akhir waktu salat zuhur? Ada yang mengatakan ketika bayangan benda itu sama dengan tinggi bendanya. Ada yang mengatakan ketika bayangan benda itu 2 kali tinggi bendanya. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, pendapat para ulama Hanafi. Dan kita tadi sudah mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama jauh lebih kuat daripada pendapat ulama Hanafi. Karena perbedaan ini, maka akhirnya menyebabkan adanya perbedaan di awal waktu sholat asar. Kapan awal waktu sholat asar? Para ulama Hanafi otomatis akan mengatakan ketika bayangan benda itu menjadi 2 kali lipat tingginya. Dan para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali akan mengatakan bahwa waktu asar itu masuknya ketika bayangan sebuah benda itu sama dengan tingginya benda tersebut. Dan karena kita di masalah yang pertama sudah menguatkan pendapatnya jumhurul ulama, maka di masalah kedua ini juga kita harus menguatkan pendapatnya jumhurul ulama. Taib. Jadi pendapat yang lebih kuat dalam masalah awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan sebuah benda itu sama seperti tingginya benda tersebut. Dan karena perbedaan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat ya sebagian aplikasi jadwal sholat waktu, kita akan mendapatkan di aplikasi tersebut adanya pilihan. Kepengen jadwal waktu sesuai dengan pendapatnya jumhur atau sesuai dengan pendapatnya mazhab Hanafi. Kalau kita memilih sesuai dengan pendapatnya mazhab Hanafi, kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat mencolok di sholat asarnya. Karena memang ada perbedaan seperti ini. Jadi menurut ulama-ulama Hanafi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholatnya kita itu tidak sah kalau kita sholat asar di awal waktu. Kenapa?
Karena menurut mereka sholat asar kita itu kita lakukan sebelum waktu masuknya, sehingga itu seperti orang sholat duhur sebelum masuk waktu duhur. Misalnya kita sholat duhur jam 10:30, padahal waktu duhurnya jam 12 misalnya, maka sholat duhur kita tidak sah. Ini thamaratul khilaf. Ini buah dari perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ulama, ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa dalil-dalil yang ada sangat menguatkan pendapat jumhurul ulama, ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa dalil dari para ulama mazhab Hanafi ketika mereka mengatakan bahwa waktu sholat asar itu dimulai ketika bayangan sebuah benda itu menjadi 2 kali lipatnya tingginya benda tersebut? Mereka berdalil dengan hadis yang sebenarnya tidak menjelaskan tentang waktu sholat, ya. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa perumpamaan umat Muhammad dengan umat sebelumnya itu seperti orang yang bekerja. Dia bekerja di waktu zuhur, kemudian digaji dengan gaji yang lebih sedikit. Ini umat terdahulu. Kemudian dia bekerja, kemudian orang lain bekerja dari mulai waktu asar sampai maghrib, digaji 2 kali lipatnya, padahal waktunya lebih sebentar, waktunya lebih singkat. Dari sini para ulama memahami bahwa waktu sholat duhur itu lebih lama daripada waktu sholat asar. Waktu sholat duhur itu lebih lama daripada waktu sholat asar. Kenapa? Karena disebutkan di situ bahwa orang yang bekerja dari waktu duhur sampai waktu asar itu perumpamaannya orang-orang atau umat-umat di masa lalu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka waktu kerjanya lama, tapi pahalanya lebih sedikit. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang yang bekerja dari mulai waktu asar sampai maghrib. Disebutkan di dalam hadis tersebut, waktunya lebih sedikit, waktunya lebih singkat, tapi pahalanya lebih banyak. Hadis ini sedang menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mereka umurnya itu tidak panjang, 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Tapi dengan umur yang singkat ini, dengan umur yang jauh lebih pendek ini, mereka bisa mengungguli umat-umat terdahulu dalam masalah pahala amalan. Ya, kalau kita lihat ya, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya bisa sampai 1000 tahun. Ya. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya sampai 950 tahun. Padahal kita tahu ya,
ketika seorang nabi itu berdakwah biasanya mulai umur 40 tahun. Biasanya mulai umur 40 tahun. 40 tambah 950 sudah 990. Kemungkinan Nabi Nuh umur 1000 tahun itu sangat besar. Kalau dibandingkan 60 sampai 70 tahun, ya perbandingannya sangat jauh. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi pahala mereka lebih besar apabila mereka bisa memanfaatkan 60 atau 70 tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita katakan bahwa waktu zuhur itu lebih panjang dari waktu asar, konsekuensinya kita tidak bisa mengatakan bahwa waktu zuhur itu berakhir ketika bayangan suatu benda itu sama dengan tingginya benda tersebut. Konsekuensinya demikian. Makanya para ulama Hanafi mereka mengatakan waktu sholat zuhur itu berakhirnya ketika bayangan suatu benda itu menjadi 2 kali lipatnya dari tinggi benda tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa jumhurul ulama lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu zuhur atau awal waktu salat asar adalah ketika bayangan suatu benda itu sama dengan tinggi benda tersebut? Karena dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini itu lebih khusus. Kalau kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh jumhurul ulama untuk menjelaskan tentang akhir waktu zuhur, itu memang hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Sedangkan hadis yang dipakai oleh para ulama Hanafi untuk menjelaskan tentang akhir waktu zuhur itu sebenarnya bukan hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat wajib. Ya. Itu untuk menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Dan memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada daerah-daerah yang waktu zuhurnya itu jauh lebih lama daripada waktu asarnya, tapi tidak sepanjang tahun seperti itu. Ya, saya pernah hidup di Madinah dan saya mengalami hal tersebut. Di bulan-bulan tertentu terasa sekali waktu zuhurnya itu lebih lama, lebih panjang daripada waktu asarnya. Tapi itu tidak sepanjang tahun. Di bulan-bulan tertentu waktu asarnya lebih panjang daripada waktu zuhurnya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis tersebut yang menjelaskan tentang keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dibawa kepada keadaan-keadaan di mana waktu zuhur menjadi jauh lebih panjang daripada waktu asar. Memang ada keadaan-keadaan seperti itu. Walaupun patokan yang kita pakai sama, yaitu ketika bayangan suatu benda itu sama dengan tingginya benda tersebut. Walaupun kita memakai patokan ini pada bulan-bulan tertentu, di daerah-daerah tertentu, waktu zuhurnya bisa lebih panjang daripada waktu asarnya. Ini menunjukkan ya bahwa pendapat jumhurul ulama itu lebih kuat karena bisa mengompromikan semua dalil yang ada. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya adalah kapan akhir waktu asar. Kalau awal waktu asar sudah jelas, kita beralih ke kapan akhir waktu asar. Para ulama
mereka berbeda pendapat dalam masalah akhir waktu asar, karena adanya beberapa hadis yang terlihat bertentangan. Hadis yang pertama, hadis Jabir. Di dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa akhir waktu sholat asar itu ketika bayangan sebuah benda itu menjadi 2 kali lipatnya tinggi benda tersebut. Ya, disebutkan di dalam hadis ini ketika malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menjadi imamnya karena malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang waktu sholat 5 waktu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hari pertama malaikat Jibril menjalankan sholat di awal waktunya. Di hari kedua malaikat Jibril menjalankan sholat di akhir waktunya. Disebutkan di situ, annahu shallal asra fil yaumil awal 'inda masiri dhilli syai'i mithlahu, bahwa malaikat Jibril sholat asar di hari pertama ketika bayangan sesuatu itu menjadi semisal dengan sesuatu tersebut. Bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Wal yaumil tsani 'inda masiri dhilli syai'i mithlaihi. Dan malaikat Jibril sholat asar di hari yang kedua ketika bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipatnya sesuatu tersebut. Kemudian malaikat Jibril di akhir hadis ini mengatakan al-waqtu baina hadainil waqtain. Waktu sholat itu antara 2 waktu ini. Waktu sholat itu antara 2 waktu ini. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa waktu sholat asar itu ketika bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipatnya tinggi sesuatu tersebut. Baik, hadis yang kedua yang menjelaskan tentang akhir waktu sholat asar. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waqtul 'asri ma lam tasfarra syams." Waktu salat asar itu hingga sebelum matahari menguning. Waktu salat asar itu hingga sebelum matahari menguning. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini berbeda dengan yang pertama, ya. Kalau ketika bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipatnya sesuatu itu, matahari belum menguning. Sedangkan di dalam hadis ini dikatakan waktu sholat asar itu selama matahari belum menguning. Berarti lebih panjang. Di dalam hadis lain, hadis Abu Musa yang menjelaskan tentang kisah seorang sahabat yang bertanya tentang waktu-waktu salat wajib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat ini dengan caranya Jibril alaihi salam, yaitu beliau salat di hari pertama di awal waktunya, di hari kedua beliau alaihi salatu wassalam salat di akhir waktunya. Sebutkan di situ, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fil yaumil awwal al-'asra wasyamsu murtafi'ah
bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang ini di hari pertama salat asar dalam keadaan matahari masih meninggi. Wa fil yaumi tsani akhara al-asra fansarafa minha wal qailu yaqul ihmarratis syams. Sedangkan di hari kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat asarnya, dan ketika beliau selesai dari salat asarnya, orang-orang mengatakan, ada orang mengatakan bahwa matahari telah memerah. Matahari telah memerah. Ini menunjukkan bahwa salat asar itu berakhir ketika matahari memerah. Dan ini tentunya terjadi setelah bayangan sesuatu itu menjadi 2 kali lipatnya, ya, setelah waktu itu. Menunjukkan ada perbedaan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Taib, hadis yang ketiga, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini lebih lama lagi, ya. Di dalam hadis sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr." Barang siapa yang mendapati 1 rakaat saja dari salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia benar-benar telah mendapatkan salat asarnya sebelum terbenamnya matahari. Ini menunjukkan bahwa waktu salat asar itu berakhir hingga terbenamnya matahari, ya. Ini lebih panjang lagi. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini, ya, kalau kita mendasari pada 3 hadis yang kita sebutkan tadi, berarti ada 3 pendapat, ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa akhir waktu sholat asar itu ketika bayangan sebuah benda menjadi 2 kali lipatnya. Ada yang mengatakan bahwa waktu sholat asar itu berakhir ketika matahari menguning atau memerah. Ada yang mengatakan bahwa waktu sholat asar itu berakhir ketika matahari terbenam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya, ya, kita bisa mengumpulkan semua hadis itu. Dan ini yang paling baik dalam masalah ini, dengan kita mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa waktu sholat asar itu sampai bayangan sebuah benda menjadi 2 kali lipatnya, kita bisa bawa ke waktu yang paling afdal untuk dilakukan. Waktu yang paling afdal untuk melakukan sholat asar adalah dari awal waktu sampai bayangan benda menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian hadis-hadis yang menjelaskan bahwa waktu sholat asar itu sampai matahari menguning atau sampai matahari memerah, itu waktu jawaz, ya, waktu boleh. Sudah tidak afdal, tapi masih boleh sampai matahari menguning atau memerah. Ya, kalau sudah menguning, sudah memerah, berarti tidak boleh. Kalau matahari sudah menguning atau sudah memerah, berarti tidak boleh, karena waktu bolehnya sampai matahari menguning atau memerah. Taib. Adapun dari waktu matahari menguning atau memerah sampai terbenamnya matahari, ini adalah waktu udzur atau waktu idtirar, waktu keadaan darurat, ya, biasanya karena adanya udzur. Jadi kalau misalnya kita punya udzur, misalnya ketiduran, bangunnya ketika matahari sudah menguning, bangunnya ketika matahari sudah memerah, maka
itu masih waktu sholat asar, dan tidak berdosa kita sholat asar di waktu itu sampai terbenamnya matahari. Itu masih waktu sholat asar. Kalau matahari sudah terbenam, maka kalau kita orang yang punya uzur, maka kita diwajibkan untuk mengqadanya. Inilah cara sebagian ulama mengompromikan hadis-hadis yang ada yang menjelaskan tentang akhir waktu sholat asar. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kesimpulannya bahwa sholat asar itu bisa dibagi menjadi 3. Kenapa kita bagi menjadi 3? Karena dalil-dalil yang harus kita kompromikan. Waktu yang pertama adalah waktu yang afdal. Waktu disebutkan di sini waktu ikhtiyar. Ini maksudnya adalah waktu yang paling afdal, yaitu dari mulai bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya, sampai bayangan suatu benda itu menjadi 2 kali lipatnya benda tersebut. Ini waktu ikhtiyar atau waktu yang afdal. Waktu yang setelahnya namanya waktu al-jawaz. Waktu al-jawaz, waktu boleh, tapi sudah tidak afdal lagi, yaitu mulai bayangan suatu benda itu menjadi 2 kali lipatnya sampai matahari menguning atau memerah. Kemudian setelah ini disebut sebagai waktu al-udhr, waktu al-udhr atau waktu al-ittirar, waktu darurat. Ini untuk orang-orang yang punya uzur. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak punya uzur, kita tidak boleh mengakhirkan sholat sampai matahari memerah atau menguning. Kita berdosa, tapi kita masih sholat asar di waktunya. Kenapa kita berdosa jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ketika mengakhirkan waktu sampai matahari menguning atau memerah? Karena adanya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang-orang munafik. Itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan, hatta idza kanat baina qarnay syaitan qam fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Jadi salatnya orang munafik itu, ya, salat asarnya orang munafik itu, dia mengakhirkan salatnya, dia duduk melihat atau mengawasi matahari sampai ketika matahari itu berada di antara 2 tanduk syaitan, maka dia baru menjalankan sholatnya. Ya, matahari berada di antara 2 tanduk syaitan. Ya, ini ketika matahari akan terbenam. Ya, matahari sudah memerah atau sudah menguning. Itu dikatakan matahari berada di antara 2 tanduk syaitan. Ya, hadis ini juga menunjukkan bahwa syaitan itu punya 2 tanduk. Baik. Ketika waktunya sudah seperti itu, orang munafik baru menjalankan sholatnya. Dan disebutkan di sini fanaqaraha arba'ah. Orang munafik ketika sholat itu cepat-cepat, ya, dia mematuk-matuk sebanyak 4 rakaat. Maksudnya mematuk 4 rakaat ini maksudnya dia sholat dalam keadaan cepat, ya, seperti kalau ada burung matuk-matuk, ya, makanannya atau matuk-matuk sesuatu, ya, itu menunjukkan cepatnya dia menjalankan sholat. Ya, orang-orang munafik itu demikian. Kalau sholat cepat-cepat,
Ya jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Salat itu menghadap Allah. Allah zat yang paling agung, paling mulia, paling berjasa kepada kita. Pantaskah kita salat dengan cara yang cepat seperti itu? Tentunya tidak pantas sekali. Sangat tidak pantas. Coba bayangkan kalau kita bertemu presiden, bertemu raja, bertemu orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Apakah kita ingin bertemu sebentar saja? Padahal kita punya banyak kebutuhan, punya banyak sesuatu yang ingin kita ajukan agar dimudahkan. Tentunya kita ingin waktu yang lama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika sholat, kita itu sebenarnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bermunajat kepadanya, mengadukan masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaskah kita sholat dengan cara yang cepat? Tentunya sangat tidak pantas sekali. Taib, disebutkan di sini qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Jadi ketika waktunya sudah seperti itu, orang munafik sholat asar dalam keadaan cepat-cepat dan dia tidak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit, ya. Dan hadis ini ya menunjukkan ancaman atau celaan bagi mereka yang sholat asar seperti sholatnya orang munafik ini. Sehingga kita bisa katakan bahwa kalau seseorang tidak punya uzur, sengaja mengakhirkan sholat asarnya sampai matahari menguning atau sampai matahari memerah, maka dia berdosa, ya, karena adanya hadis celaan ini. Tapi kalau dia punya uzur, maka tidak ada masalah sama sekali karena dia punya uzur. Jangankan sholat asar ketika matahari memerah ataupun menguning, kalaupun dia punya uzur, akhirnya dia tidak bisa sholat kecuali setelah waktu asar selesai, waktu sholat asar habis, itu pun tidak ada masalah, ya, seperti yang saya contohkan tadi. Misalnya ada orang, dia tidur kecapean, dia inginnya bangun di waktu asar, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, dia tidak bangun kecuali di waktu sholat maghrib. Dia tidak bangun kecuali di waktu sholat maghrib. Maka orang yang seperti ini tidak berdosa sama sekali. Orang seperti ini tidak berdosa sama sekali, walaupun dia sholat asarnya setelah waktu asar selesai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dahulu, ya, karena disibukkan oleh perang, beliau lupa. Akhirnya beliau lupa atau beliau tersibukkan dengan perang. Akhirnya beliau sholat asarnya setelah waktu asar selesai, setelah waktu asar habis. Dan keadaan seperti itu tidak menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdosa karena beliau punya uzur. Taib. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.